namanya juga ada naik, up and down. Maka ketika down, kita tetap harus bagaimana kita akan naik. Jangan terpuruk dengan down kita gitu loh. Yuk naik lagi gitu. Insya Allah kalau Allah, saya bilang kalau kita usaha, Allah tidak akan mengkhianati hasil ikhtiar, ya kan? Hasil tidak akan mengkhianati ikhtiar. Kalaupun mungkin tidak maksimal dari ikhtiar itu hasilnya, maka Allah mungkin yang buat skenario yang itu aja lah. Kalau saya itu melakukannya, oh saya sudah capek, begitu kok in the last minute gagal ya gitu. Misalnya kan bisnis sudah tawar-menawar capek ya Allah, terus pokoknya wis pokoknya wis usaha mana mana tapi in the last minute kok tinggal sak grawilan kalau bahasannya wong Tegaling tinggal eksekusi akhir aja tiba-tiba gagal. Ini saya salah, apa yang terjadi sama saya terus kita hopeless gitu. Jangan. Kalau saya biasa misalnya capek itu tiba-tiba nggak sesuai, itu resiko bisnis. Risiko itu pasti berbanding dengan risikonya besar, pendapatan besar. Dan gitu. Kalau mau risikonya kecil ya pendapatan kemungkinan kecil. High risk high return, low risk low return. Tapi bagaimana kita menaikkan return tidak cuma dalam konsep bisnis murni, tapi menaikkan return bisa dalam konsep adalah berbagi, menghadirkan Tuhan di dalam bisnis. Oke. Luar biasa ya teman-teman pastinya. Oke nih, sambung lagi ya Bu. Barangkali teman-teman juga mau tanya, silakan bisa langsung di itu ya, di kolom komentar Instagram. Ibu Linda kan selain sebagai tadi dosen dan juga selain pelaku bisnis juga, Ibu juga sebagai pembina di IMT Pekalongan. Dan IMT kan ini ada suatu proyek baru ya Bu, atau program yang paling kekinian banget ya Bu. IMT kan ada rencana ada pembentukan yang namanya IBC ya Bu, IMT Business Community. Itu kalau boleh tahu terkait hal apa sih Bu kalau adanya IBC itu mau diluncurkan itu? Ini ceritanya kan begini, mahasiswa itu, orang Tegal itu terkenalnya adalah mahasiswa Tegal itu terkenalnya jago tutulan. Wong Tegal itu bahasannya kayak Wong Tegal itu, saya sejak dari kuliah itu udah malu nawarin baju, nawarin kerudung dari zaman tahu bordiran, zaman SD kayak. Itu saya tidak pernah dikasih, saya tidak dikasih uang sama mak saya. Tapi saya bilang, ini saya jualin itu yang dulu jilbabnya segi 4 itu loh, terus ini bordiran kasihkan melon kan gitu kan. Nah itu saya punya reseller, dulu bahasanya tidak ada reseller ya, tidak ada punya makar jilbabnya. Saya rawit, teman saya anak UAD dulu namanya Stay AD, Sekolah Tinggi Ahmad Dahlan, kan deket IAIN Jakarta tuh. Terus ada ya universitas yang Pamulang, terus ada itu saya punya kaki di situ Pak. Jadi dia jualan nanti ngambilnya di akhir. Nah itu tuh dari dulu saya dari semester 1 jadi sampai S3 saya pun masih melakukan itu sampai saya kuliah S3 loh. Saya masih jualan kira-kira kalau ke kampus saya masih bawa batik. Untungnya buat apa? Minimal buat saya hidup, minimal ongkos saya ke Jakarta sudah tercover dari keuntungan batik saya. Jadi kalau saya ke Jakarta, saya bawa batik dari Pekalongan. Tadi dari Pekalongan saya bawa baju dari Tanah Abang ke rumah. Jadi kan bisa memanfaatkan dua kondisi. Kenapa kemudian saya memilih kuliah di Jakarta tidak di Jogja? Karena saya melihat peluang bisnisnya jauh lebih besar kalau di Jakarta. Karena kalau batik ke Jogja ngapain mau podopai wong batik aneh kan. Tapi kalau lempar Jakarta kan jauh lebih menarik gitu ya. Nah inilah saya kemudian memanfaatkan waktu sedang saya kuliah S3 sambil jualan batik dari perumahan. Di mana di perumahan saya aja, di mana saya tinggal itu aja. Jadi jangan malu lah bawa cireng jadi kalau nggak malu ya bawa aja, boleh aja nih ke kampus bawa Indomie, bawa Akupal. Buat apa? Buat taruh di mana? Di kantin. Saya
bayar kantin, nggak malu saya dong, apa namanya, sambil ke kantor ngotongin aqua, ngapain, itu jualan saya kok. Kira-kira manfaat adanya IPC di IMT itu sendiri apa Bu? IBC adalah mempertemukan antara supply, demand, dan informasi. Paham ya? Kita harus berkomunitas, berjejaring, itu penting. Ente hidup sendiri, tidak ada teman, tidak ada lawan, kamu tidak akan hidup, karena kita manusia sosial. Maka dengan adanya berjejaring kayak kemarin, ini ada saya dapat info mungkin dari grup sebelah saya yang kamu tidak ikut dalam grup saya, oh nggak ada yang butuh, tapi ternyata di IPC ada supplier, ada yang punya enggak, ada penjejaringannya enggak, ada Bu, oh ya udah, lalu kemudian kasih. Begitu juga bahasanya ngedolki dan ngedolin, bahasanya ngedolki dan ngedolin, artinya menjual diri sendiri, produk sendiri, dan mengedolkan pada orang lain. Tanpa harus kita punya produknya, tapi kalau kita punya informasi marketnya, nah itu yang penting. Seringkali kan kita keterbatasan kita adalah informasi ngebuang barangnya, kan kita ya susah ya. Misalnya oh tiba-tiba ada butuh masker nih 5.000, nah tiba-tiba Ani nih kamu siap nih, siap Bu, berapa Bu? 2.000 ya, nanti bagi sama Wahyu 2.000 ya, nanti sama Zeni 2.000 ya, ini ada 6.000, saya garap Bu, garap. Nah itu kan jadi komitmen, lebih ringan. Informasi yang saya dapatkan siapa tahu bermanfaat. Dengan keterbatasan informasi yang teman-teman punya, mungkin juga informasi teman-teman punya informasi barang, Burinda ada yang Burinda bisa ngejualin nggak ini ada tawarannya ini, oh iya siap, kan gitu. Ini penting namanya berjejaring, bersilaturahmi, itu sudah Quran, makanya kalau dagang terus gue mau baik orang tahu berteman yo angel kudu koncone oke. Karena yang tuku barang apa biasanya koncone deh minimal itu. Oke, terus untuk IBC sendiri nih Bu, itu kira-kira apakah hanya sebagai wadah dari para teman-teman IMT, khususnya IMT yang Pekalongan, atau boleh orang lain juga join nih Bu di IBC sendiri? Boleh itu. Kalau saya boleh siapapun IMT, baik IMT Pekalongan, baik IMT Jakarta, baik IMT yang mana pun, kalau selama itu mahasiswa saya, kenapa saya ingin mendidik mahasiswa? Karena kebetulan seiring punya profesi administrasi dosen, saya cuma pengen mahasiswa Tegal itu punya komunitas yang menarik. Ini yuk, sekolah, tapi ceklaran kayak para sekolah kan apa? Nah itu kan aja nganggur-ngangguran baik, eman-eman waktu nih, kira nganggur mangan turu tujuanan HP orang manfaatnya kan eman-eman. Minimal bisa buku kuota gratis sama aja uang tuku, reseller apalah, tutulan apalah, maklarin apalah, itu menjadi penting. Tahu infonya di mana? Kalau nggak di grup, kan? Oke teman-teman, mungkin ini waktunya juga sudah hampir itu ya, hampir 1,5 jam ya, hampir selesai juga nih. Dan ini ada kejutan sebenarnya untuk teman-teman yang tadi udah bertanya akan dapat sesuatu ya, hadiah gift dari Burinda langsung nih teman-teman. Pastinya nanti giftnya masih rahasia ya. Ditunggu aja nih, nanti bakal dihubungi langsung oleh tim panitia IMT yang Pekalongan. Oke ini Bu, sebagai puncak akhir acara kita hari ini di Jurus Jitu bisnis solusi di masa pandemi ini sebagai bentuk dari launchingnya IBC IMT Business Community, kita minta Bu Rinda buat memberikan suatu simbolik, entah itu bisa berupa dengan doa ataupun apa. Ibu Rinda silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kawan-kawan IMT, Ikatan Mahasiswa Tegal, mungkin dimanapun Anda berada, baik itu ya yang Pekalongan, mungkin yang menginisiasi saja ya Pekalongan, tapi kemudian grup ini saya menginginkan adalah bisa share di seluruh mahasiswa IMT, Ikatan Mahasiswa Tegal, agar semakin banyak share informasi, maka semakin banyak kemungkinan kita bisa